Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainunisa Bidarisanti dari kelas 11 1 nomor presensi 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai sebuah studi kasus. Berikut untuk studi kasus dan tugasnya. Dan selanjutnya adalah jawaban dari saya. Yang jawaban untuk tugas nomor 1, identifikasi kemungkinan penyebab masalah. Untuk masalah yang pertama yaitu tidak bisa terhubung ke internet. Jika beberapa komputer tidak bisa mengakses internet sama sekali, kemungkinan penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kabel jaringan yang tidak terhubung dengan baik. Jika kabel jaringan tidak terpasang dengan benar, komputer tidak akan dapat menerima sinyal dari router atau switch, sehingga tidak bisa terhubung ke internet. Yang kedua, konfigurasi IP yang salah pada komputer. Setiap perangkat di jaringan memerlukan alamat IP yang unik. Jika alamat IP tidak dikonfigurasi dengan benar, perangkat tidak akan dapat berkomunikasi dengan router. Ketiga, masalah pada router atau modem. Router atau modem yang tidak berfungsi dengan baik dapat menghalangi akses internet. Ini bisa disebabkan oleh perangkat yang mati, pengaturan yang salah, firmware yang perlu diperbarui, atau perangkat yang sudah lama menyala terus-menerus sehingga mengalami overheating yang menyebabkan gangguan jaringan. Yang keempat yaitu firewall atau pengaturan proxy yang salah. Firewall yang terlalu ketat dapat memblokir koneksi internet. Pengaturan yang salah pada firewall dapat menyebabkan perangkat tidak dapat mengakses internet. Jika sekolah menggunakan proxy untuk memfilter akses internet, pengaturan yang salah bisa menyebabkan beberapa komputer tidak dapat mengakses internet. Untuk masalah yang kedua yaitu koneksi sering terputus-putus. Jika komputer bisa terhubung ke internet tapi sering mengalami gangguan, penyebabnya bisa sebagai berikut. Yang pertama, kualitas kabel jaringan yang buruk atau rusak. Kabel yang rusak atau berkualitas rendah dapat menyebabkan sinyal terputus-putus. Jika kabel terlalu panjang, semisal lebih dari 100 meter, tanpa penguat sinyal, koneksi bisa lemah. Yang kedua yaitu interferensi dari perangkat lain. Perangkat elektronik lain dapat mengganggu sinyal jaringan, terutama jika menggunakan jaringan nirkabel. Yang ketiga yaitu beban jaringan yang terlalu tinggi. Jika terlalu banyak perangkat terhubung dan menggunakan bandwidth secara bersamaan, ini dapat menyebabkan koneksi menjadi lambat atau sering terputus. Yang terakhir yaitu masalah pada switch atau router. Perangkat jaringan yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan gangguan dalam koneksi. Ini bisa disebabkan oleh perangkat yang terlalu panas atau perlu di-reset. Router dan switch yang terus bekerja tanpa istirahat bisa menjadi panas dan menyebabkan penurunan performa. Perangkat yang sudah lama digunakan mungkin mengalami penurunan kualitas koneksi. Untuk masalah yang ketiga yaitu beberapa komputer dapat mengakses jaringan lokal tetapi tidak bisa mengakses situs web eksternal. Jika komputer bisa berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan sekolah tetapi tidak bisa membuka situs web, penyebabnya bisa sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaturan DNS yang salah. DNS atau Domain Name System bertugas menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Jika DNS server yang digunakan bermasalah, komputer tidak bisa mengakses situs web meskipun koneksi ke internet aktif. Yang kedua yaitu masalah pada gateway default. Gateway adalah pintu gerbang yang menghubungkan jaringan lokal dengan internet. Jika gateway salah atau tidak diatur, komputer tidak bisa mengakses situs eksternal. Yang ketiga yaitu firewall atau proxy yang membatasi akses ke internet. Beberapa jaringan sekolah menggunakan firewall atau proxy untuk membatasi akses ke situs tertentu. Jika konfigurasi firewall atau proxy tidak tepat, komputer mungkin tidak bisa mengakses internet meskipun jaringan lokal berfungsi. Yang keempat yaitu ISP atau Internet Service Provider mengalami gangguan. Terkadang, masalah di pihak penyedia layanan internet dapat menyebabkan gangguan akses ke internet. Itu adalah jawaban saya untuk tugas nomor 1. Selanjutnya tugas nomor 2. Langkah-langkah sistematis untuk mendeteksi dan memperbaiki. Yang pertama ada cek koneksi fisik. Pastikan semua kabel terhubung dengan baik. Cek apakah kabel jaringan terpasang dengan benar di port yang sesuai pada komputer, switch, dan router. Cek lampu indikator pada router dan switch. Lampu yang menyala menunjukkan bahwa perangkat berfungsi dengan baik. Yang kedua, cek konfigurasi IP.
Gunakan perintah ifconfig atau al untuk Windows atau ifconfig untuk Linux atau Mac untuk memeriksa alamat IP. Pastikan setiap komputer memiliki alamat IP yang unik dan berada dalam subnet yang sama. Jika menggunakan DHCP, pastikan komputer mendapatkan IP yang benar dari router. Yang ketiga, uji koneksi jaringan. Gunakan perintah ping untuk menguji koneksi ke router dan situs web eksternal. Ini membantu menentukan apakah perangkat dapat berkomunikasi dengan router dan internet. Cek apakah ada paket yang hilang. Jika ada paket yang hilang, ini menunjukkan masalah dalam koneksi. Yang keempat, yaitu cek DNS. Jalankan NS lookup google.com untuk melihat apakah komputer bisa menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Jika gagal, coba gunakan DNS alternatif seperti 8.8.8.8 atau 1.1.1.1 dalam pengaturan jaringan. Yang kelima yaitu cek firewall proxy dan keamanan. Periksa pengaturan firewall di Windows atau di router apakah ada aturan yang memblokir koneksi. Jika sekolah menggunakan proxy, pastikan pengaturannya benar dan sesuai dengan server proxy yang digunakan. Periksa pengaturan keamanan pada router untuk memastikan tidak ada pembatasan yang diterapkan. Yang keenam, periksa kondisi router dan switch. Restart router dan switch untuk memastikan tidak ada kesalahan konfigurasi sementara. Jika jaringan sering terputus-putus, periksa suhu perangkat dan bersihkan jika perlu. Yang ketujuh yaitu cek kapasitas bandwidth. Gunakan alat pemantauan jaringan untuk menguji kecepatan internet dan untuk melihat penggunaan bandwidth. Ini membantu mengidentifikasi perangkat yang menggunakan bandwidth tinggi. Jika banyak komputer menggunakan jaringan bersamaan, pertimbangan untuk membatasi bandwidth per perangkat. Selanjutnya, tugas nomor 3 yaitu titik potensial masalah dan solusinya. Yang pertama, masalah di modem ISP. Penyebabnya, ISP mengalami gangguan atau koneksi modem ke internet terputus. Untuk solusinya, restart modem dan hubungi ISP jika masalah berlanjut. Yang kedua, masalah di router utama. Penyebabnya, konfigurasi gateway salah atau router overload. Untuk solusinya, periksa pengaturan router dan atur ulang jika perlu. Yang ketiga, masalah di firewall. Penyebabnya, firewall mungkin memblokir akses ke situs eksternal. Solusinya, periksa aturan firewall dan sesuaikan pengaturannya. Yang keempat, masalah di switch atau kabel. Penyebabnya, kabel jaringan atau port switch rusak. Untuk solusinya, uji dengan mengganti kabel atau pindah port. Yang kelima, masalah di PC. Penyebabnya yaitu IP salah, DNS tidak berfungsi, atau firewall lokal aktif. Solusinya yaitu periksa konfigurasi IP dan atur ulang DNS. Untuk membatasi bandwidth per perangkat. Tugas yang terakhir itu tugas nomor 4 mengenai solusi yang efektif. Solusi yang pertama yaitu pastikan semua kabel terhubung dengan baik dan konfigurasi IP benar. Jika ada kesalahan, perbaiki dan coba lagi. Yang kedua, restart router dan switch jika masalah masih berlanjut. Terkadang ribut perangkat dapat menyelesaikan masalah. Ketiga, ganti kabel jaringan yang rusak dan pastikan tidak ada interferensi dari perangkat lain. Gunakan kabel berkualitas tinggi untuk menghindari masalah. Yang keempat, pertimbangkan untuk menambah kapasitas jaringan jika beban terlalu tinggi. Yang kelima, periksa dan perbaiki pengaturan DNS dan gateway default. Pastikan semua perangkat memiliki pengaturan yang konsisten. Keenam, periksa firewall dan proxy. Pastikan tidak ada aturan membatasi akses tanpa alasan. Yang ketujuh, cek apakah ISP mengalami gangguan. Hubungi penyedia layanan jika perlu. Yang ke-8 yaitu atur QoS atau Quality of Service pada router jika ada terlalu banyak perangkat yang menggunakan bandwidth tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.